Sekarang kita membahas function yang ke-111 yaitu floating point Iona compare atau di sini set CP. Jadi untuk function ini hanya bisa beroperasi di area 32 bit. Kita lihat contoh untuk instruksinya. Di sini menggunakan input. Kemudian ketik DE set CP S1, S2, S dan D. Untuk S1 kita bisa menggunakan data register D. Begitu juga untuk S2 dan S. Untuk D ini adalah output. Kita bisa menggunakan simbol M atau simbol Y. Di sini ada fungsinya untuk lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Kemudian yang ketiga fungsi lebih besar. Sekarang kita buat programnya menggunakan GXWorks 2. Klik 2 kali. Kita pilih project new. Di sini kita setting sesuai dengan tipe PLC yang kita gunakan, kemudian klik OK. Sekarang kita buat instruksinya, kita masukkan kontak normally open. Di sini addressnya menggunakan special relay M8000. Klik OK. Kemudian kita pilih function. Klik, kita ketik DE set CP spasi D10 spasi D20 spasi D30 spasi M5. Klik OK. Untuk D10, D20 dan D30 adalah data compare. Sedangkan untuk M5 ini adalah output. Jadi di sini bisa menggunakan simbol Y. Di sini saya menggunakan simbol M. Kalau di sini saya ketik M5, karena untuk function ini ada 3 fungsi, yaitu fungsi lebih besar, fungsi lebih kecil atau sama dengan, dan fungsi lebih besar. Kalau di sini saya ketik M5 berarti input pertama adalah M5, kemudian input kedua M6 dan input ketiga M7. Kalau di sini saya menggunakan M0, maka input pertama adalah M0, kemudian M1, kemudian M2, demikian seterusnya. Jadi sini input pertama adalah M5. Mengaktifkan output Y5. Input kedua M6. Mengaktifkan output Y6. Input ketiga M7. Mengaktifkan output Y7. Kemudian untuk input data D10, D20 dan D30 kita menggunakan instruksi increment. Kita masukkan kontak normally open, addressnya X1. Kita pilih function, ketik ing spasi D11, enter. Jadi untuk input data D10 di sini menggunakan data D11. Untuk
hitung naik. Kalau kita ketik D10, maka input data D10 akan menghitung turun. Kemudian yang kedua, addressnya X2. Kita pilih function, ketik inc spasi D21. Ini untuk input data D20. Kemudian yang ketiga, addressnya X3. Kemudian yang ketiga, kita masukkan kontak normally open, addressnya X3. Kita pilih function, ketik inc spasi D31. D31 untuk input data D30. Sekarang untuk data awal D10, D20, dan D30 kita menggunakan function dmove. Kita masukkan kontak normally open, addressnya X0. Kita pilih function, kita ketik dmove spasi E6.99 spasi D10. Ini untuk data awal D10. Berikutnya untuk data awal D20, kita pilih function, ketik dmove spasi E4.655 spasi D20. Klik OK. Ini untuk data awal D20. Kemudian selanjutnya kita masukkan function, ketik dmove spasi E8.667 spasi D30. Ini untuk data awal D30. Kemudian kita simulasi. Kita klik compile, klik build, klik start stop simulation. Kita tunggu prosesnya. Klik close. Sekarang kita lihat data D10 0.00, D20 0.00, dan D30 0.00. Sekarang akan kita masukkan data awal untuk D10, D20, dan D30 dengan menekan tombol X000. Sekarang data D10 8.765, D20 4.655, D30 8.667. Sekarang kita lihat fungsinya. Jika D10 lebih besar daripada D30, maka M5 akan on. Jadi M5 adalah input pertama. D10 lebih besar daripada D30. Kita lihat
D10 8.765, D30 8.667. Jadi saat D10 nilainya lebih besar daripada D30, maka M5 akan on untuk input pertama. Sekarang kita naikkan data D20 dengan menekan tombol X2. Kita naikkan data D30 dengan menekan tombol X003. Sekarang kita baca fungsinya. Sekarang yang aktif adalah input yang ketiga, M7. Kita baca pada saat input ketiga aktif. Di sini, jika D30 lebih besar daripada D20, maka M7 akan on. M7 adalah input yang ketiga. Kita lihat D30 12.604 dan D20 10.623. Jadi saat D30 lebih besar daripada D20, maka M7 input ketiga akan on. Sekarang kita naikkan data D10 dengan menekan tombol X001. Kita naikkan data D20 dengan menekan tombol X002. Kita naikkan data D30 dengan menekan tombol X003. Sekarang yang aktif adalah input kedua, M6. Kita baca, jika D10 lebih kecil daripada D30 dan lebih kecil daripada D20, maka M6 akan on. Kita lihat D10 14.140. Jadi lebih kecil daripada D30 15.792 dan lebih kecil daripada D20 19.120. Maka yang aktif adalah input kedua, M6. Demikian teman-teman untuk video kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.